Pada pembelajaran kali ini akan dibahas pengkajian fisik dasar keperawatan hetutu yang melingkupi persepsi sensori, kulit, pernafasan, kardiovaskuler, neurologi, gastrointestinal, genitourinaria, muskuloskeletal. Teknik yang dipergunakan dalam pengkajian fisik ada 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi merupakan proses observasi dengan menggunakan mata yang dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik. Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan guna mengetahui ciri-ciri jaringan atau organ. Perkusi dilakukan dengan cara mengetuk, ditujukan untuk mengetahui batas-batas organ atau bagian tubuh dengan merasakan getaran pada bagian bawah jaringan. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop guna mendengarkan secara lebih jelas terhadap bunyi jantung, paru-paru, usus, dan untuk mengetahui tekanan darah dan denyut nadi. Persiapan pengkajian meliputi persiapan ruangan, peralatan, dan pasien. Tahap awal pengkajian fisik hetutu meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan, wawancara dengan pasien, teknis dan persiapan pengkajian, pendokumentasian riwayat kesehatan dan pengkajian fisik hetutu secara umum. Pengkajian terhadap riwayat kesehatan pada dasarnya terdiri dari 5 hal utama, yaitu data biografi, pola sehat sakit, pola pemeliharaan kesehatan, pola hubungan kekerabatan, dan ringkasan data riwayat kesehatan. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui kondisi kulit, rambut, dan kuku. Lakukan inspeksi pada kulit lengan, tangan, jari tangan dan kuku, kaki dan jari kaki dan kuku, serta rambut. Kemudian palpasi kulit untuk mengetahui suhu kulit, tekstur, mobilitas atau turgor, dan adanya lesi. Lanjutkan dengan palpasi kuku dan catat mengenai warna, bentuk, dan setiap ada ketidaknormalan atau lesi, cek capillary refill. Terakhir, palpasi rambut pada kulit dan perhatikan jumlah, distribusi, dan teksturnya. Pengkajian terhadap kepala dan leher yang pertama meliputi pemeriksaan kepala, mata, telinga, hidung, dan sinus, mulut dan faring, serta leher. Tujuan pengkajian kepala adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala. Kemudian lakukan inspeksi dengan cara memperhatikan kesimetrisan muka, tengkorak, warna, dan distribusi rambut serta kulit kepala. Distribusi rambut sangat bervariasi pada setiap orang, dan kulit normalnya tidak mengalami peradangan, tumor, atau bekas luka atau sikatrik. Kemudian dilanjutkan dengan palpasi untuk mengetahui keadaan rambut, massa, pembengkakan, nyeri tekan, keadaan tengkorak, dan kulit kepala. Secara umum, pengkajian mata adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata. Pada proses inspeksi, bagian mata yang perlu diamati adalah bola mata, kelopak mata, sklera, dan pupil. Amati bola mata terhadap adanya protusis, gerakan mata, medan penglihatan, dan visus. Amati konjungtiva, sklera, pasien diminta melirik ke atas. Amati warna iris serta ukuran dan bentuk pupil. Kemudian, lanjutkan dengan mengevaluasi reaksi pupil terhadap cahaya. Setelah itu, kemudian lakukan inspeksi gerakan mata
guna mengetahui apakah kedua mata tetap diam atau bergerak secara spontan. Apakah kedua mata memandang lurus ke depan atau salah satu mengalami deviasi? Dan apakah 6 otot mata berfungsi secara normal? Langkah selanjutnya adalah melakukan inspeksi medan penglihatan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Pemeriksaan fisik biasanya menggunakan kartu Snellen, langkah mata. Palpasi pada mata ditujukan untuk mengetahui tekanan bola mata dan adanya nyeri tekan. Setelah pengkajian mata dilaksanakan, pemeriksaan dilanjutkan pada telinga yang merupakan alat pendengaran dan penjaga keseimbangan tubuh. Proses inspeksi dan palpasi dimulai dari pemeriksaan pada telinga luar. Periksalah bagian pina terhadap ukuran, bentuk, warna, lesi, dan keberadaan massa. Kemudian lanjutkan pengkajian palpasi kartilago telinga luar secara sistematis, yaitu dari jaringan lunak, kemudian jaringan keras, dan catat bila ada nyeri. Tekan bagian tragus ke dalam dan tekan pula tulang telinga di bawah daun telinga. Bandingkan telinga kanan dan kiri. Bila diperlukan, lanjutkan pengkajian telinga. Bila diperlukan, lanjutkan pengkajian telinga bagian dalam. Amati pintu masuk lubang telinga dan perhatikan ada tidaknya radangan, pendarahan atau kotoran dengan cara menarik daun telinga ke arah belakang atas. Amati dinding lubang telinga terhadap kotoran, serumen, radangan, atau adanya benda asing. Amati membrana timpani mengenai bentuk, warna, transparansi, kilau, perforasi, atau terhadap adanya cairan atau darah. Selanjutnya, lakukanlah pemeriksaan pendengaran pasien untuk mengetahui fungsi telinga. Secara sederhana, pemeriksaan ini dapat menggunakan suara arloji. Secara normal, suara arloji masih terdengar dalam jarak 30 cm. Pemeriksaan lebih lanjut dapat menggunakan garpu tala atau les audiometrik. Jenis garpu tala yang digunakan terdiri dari 2 tipe. Garpu tala 256HZ untuk pemeriksaan Rine dan 512HZ untuk pemeriksaan Weber dan Swabach. Pasien diminta memberi kode ketika getaran hilang dan memberi kode saat masih mendengar. Pasien ditanya apakah getaran ke kiri dan ke kanan dirasa sama. Pasien diminta memberi kode ketika tidak mendengar, lalu pindahkan ke telinga pemeriksa. Hidung dikaji untuk mengetahui keberadaan bentuk dan fungsi hidung yang dimulai dari bagian luar, dalam, lalu sinus-sinus. Pengamatan hidung bagian luar dari sisi depan, samping, dan atas. Perhatikan bentuk atau tulang hidung dari posisi tersebut. Amati keadaan kulit hidung yang meliputi warna dan pembengkakan. Amati kesimetrisan lubang hidung. Pasien dipersiapkan dalam posisi duduk bila memungkinkan. Uji indera pembau dengan cara memberikan bau-bauan yang berbeda. Palpasi sinus frontalis, ethmoidalis, dan kemudian maksilaris. Perhatikan adanya nyeri tekan. Pelaksanaan inspeksi hidung bagian dalam meliputi pemeriksaan terhadap bagian anterior lubang hidung. Amati posisi septum hidung dan kemungkinan adanya perfusi. Kemudian, amati bagian turbin inferior.
pengkajian terhadap mulut dan faring, dimulai dari pengamatan bibir untuk mengetahui adanya kelainan kongenital, bibir sumbing, warna bibir, ulkus, lesi, dan massa. Kemudian dilanjutkan pada pengkajian gigi untuk mengetahui keadaan setiap gigi yang meliputi posisi, jarak, gigi rahang, atas dan bawah, ukuran, lesi, atau adanya tumor. Amati juga ada akar gigi dan gusi. Lanjutkan pada pengamatan lidah dan kesimetrisannya. Pengamatan lebih detail ditujukan pada kelurusan, warna, ulkus maupun kelainan lain. Kemudian, lakukan pengamatan pada selaput lendir yang meliputi warnanya, pembengkakan, tumor, sekresi, peradangan, ulkus, dan pendarahan. Pengamatan kemudian diakhiri pada inspeksi faring. Mintalah pasien membuka mulut, tekan lidah ke bawah sewaktu pasien berkata "ah". Amati faring pada kesimetrisan uvula. Tujuan pengkajian bagian leher secara umum adalah untuk mengetahui bentuk leher serta organ-organ penting yang berkaitan. Langkah pertama adalah lakukan inspeksi leher yang terdiri atas bentuk leher, warna kulit, adanya pembengkakan, jaringan parut, dan massa. Inspeksi dilakukan secara sistematis mulai dari garis tengah, sisi depan leher, dari samping dan belakang. Inspeksilah tiroid dengan cara meminta pasien menelan dan amati gerakan kelenjar tiroid pada takif suprasentral. Normalnya, kelenjar tiroid tidak dapat dilihat kecuali pada orang yang sangat kurus. Palpasi pada leher dilakukan terutama untuk mengetahui keadaan dan lokasi kelenjar limfe, kelenjar tiroid, dan trakea. Palpasi kelenjar tiroid dilakukan untuk mengetahui adanya pembesaran tiroid atau gondok, yang biasanya disebabkan oleh kekurangan asupan garam beriodium. Kemudian, lakukan palpasi secara sistematis dan bedakan menurut lokasi, batasan, ukuran, bentuk, dan nyeri tekan pada setiap kelompok kelenjar limfe yang terdiri dari submaksilaris di tengah-tengah antara sudut dan ujung mandibula. Terdiri dari submaksilaris di tengah-tengah antara sudut dan ujung mandibula. Submental pada garis tengah beberapa sentimeter di belakang ujung mandibula. Cervical anterior. Superficial yang superficial terhadap sternomastoideus. Dan supraclavicular di dalam suatu sudut yang terbentuk oleh clavikula dan sternomastoideus. Pengkajian terhadap mobilitas leher dilakukan dalam dua cara, secara aktif dan pasif. Kedua cara tersebut dilakukan dalam urutan sebagai berikut. Antifleksi dengan rotasi normal 45 derajat. Dorsifleksi dengan normal 60 derajat. Rotasi ke kiri dan ke kanan masing-masing normalnya 70 derajat. Lateral fleksi ke kiri dan ke kanan normalnya 40 derajat. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat adalah mengkaji area dada dan paru-paru. Mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Pertama-tama, lepas baju pasien dan tampakkan badan pasien sampai ke batas pinggang. Setelah itu, atur posisi pasien. Pastikan tangan Anda dalam keadaan bersih dan hangat, serta persiapkan ruangan dan stetoskop. Kemudian, lakukan inspeksi
bentuk dada dari 4 sisi, depan, belakang, kanan, dan kiri pada saat diam, saat inspirasi, dan saat ekspirasi. Pada saat inspeksi dari depan, perhatikan area pada clavikula, fossa, infraclavikula, sternum, dan tulang rusuk. Dari sisi belakang, amati lokasi vertebra cervicalis ke-7. Puncak scapula terletak sejajar dengan vertebra thoracalis ke-8. Perhatikan pula bentuk tulang belakang dan catat bila ada kelainan bentuk. Terakhir, inspeksi bentuk dada secara keseluruhan untuk mengetahui adanya kelainan bentuk dada. Selanjutnya, amati lebih teliti keadaan kulit dada dan catat setiap ditemukannya pulsasi pada interkostalis atau di bawah jantung, retraksi interkostalis selama bernafas, jaringan parut, dan setiap ditemukannya tanda-tanda menonjol lainnya. Auskultasi berfungsi untuk mengkaji aliran udara melalui batang tracheobronchialis dan untuk mengetahui adanya sumbatan aliran udara. Juga berfungsi untuk mengkaji kondisi paru-paru dan rongga pleura. Langkah kerja pelaksanaan auskultasi adalah: pertama, duduklah menghadap pasien, kemudian minta pasien bernafas secara normal, dan mulailah auskultasi dengan pertama kali meletakkan stetoskop pada trakea. Dengar bunyi nafas secara teliti. Kemudian lanjutkan auskultasi dengan arah seperti pada perkusi dengan suara nafas yang normal. Dan perhatikan bila terdapat suara tambahan. Ulangi auskultasi pada dada lateral dan posterior, serta bandingkan sisi kanan dan kiri. Palpasi dada dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji keadaan kulit pada dinding dada, nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrisan ekspansi, dan taktil fremitus, yaitu vibrasi yang dapat teraba, yang dihantarkan melalui sistem bronkopulmonal selama seseorang berbicara. Pertama, lakukan palpasi untuk mengetahui ekspansi paru-paru dan dengan meletakkan kedua telapak tangan secara mendatar pada dinding dada depan. Mintalah pasien menarik nafas. Rasakan gerakan dinding. Rasakan gerakan dinding dada dan bandingkan sisi kanan dan kiri. Kemudian, letakkan tangan pada sisi dada pasien. Rasakan ekspansi dada, vibrasi dada. Pasien diminta mengucapkan 6-6. Bandingkan kedua sisi kanan dan kiri. Lakukan hal yang sama pada punggung pasien. Jika ada keluhan, diperlukan pemeriksaan payudara. Lakukan dengan cara palpasi pada payudara. Kerjakan dengan cara memutar. Selain untuk mengetahui keadaan paru-paru, perkusi juga dipakai untuk mengetahui batas paru-paru dengan organ lain di sekitarnya. Secara sistematis, perkusi paru-paru dikerjakan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, lakukan perkusi paru-paru anterior. Perkusi dimulai dari atas klavikula ke bawah pada setiap fasium interkostalis. Kemudian, bandingkan sisi kanan dan kiri. Kedua, lakukan perkusi pada paru-paru posterior dengan posisi pasien sebaiknya duduk atau berdiri. Mulai perkusi dari puncak paru-paru ke bawah. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Catat hasil perkusi secara jelas. Ketiga, lakukan auskultasi paru-paru dengan arah seperti perkusi sistem kardiovaskular.
terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung dapat didengar dengan auskultasi. Auskultasi dilakukan dengan 5 area utama dengan menggunakan stetoskop, bagian diafragma. Kemudian, dengan bagian bel atau sumpuk. Kelima area tersebut adalah katup aorta, pulmonalis, trikuspid, apikal, dan epigastrik. Dengarkan bunyi S1 sambil melakukan palpasi nadi radialis. Bunyi S1 seirama dengan nadi radialis berdenyut. Area jantung diinspeksi dan palpasi secara bersamaan untuk mengetahui ketidaknormalan denyutan atau dorongan. Inspeksi dan kemudian palpasi area aorta dan area pulmonal untuk mengetahui ada tidaknya pulsasi. Dari area pulmonal, pindahkan jari-jari Anda ke bawah sepanjang 3 spasi interkostal kiri. Amati terhadap ada tidaknya pulsasi. Perkusi jantung dilakukan untuk mengetahui ukuran dan bentuk jantung secara kasar. Perkusi dilakukan dengan meletakkan jari tangan kiri sebagai plaksimeter atau landasan rapat-rapat pada dinding dada. Perkusi dapat dikerjakan dari semua arah menuju letak jantung untuk menentukan batas sisi kanan dan kiri. Perkusi dikerjakan dari tengah keluar dada. Batas atas jantung diketahui dengan perkusi dari atas ke bawah. Pengkajian terhadap payudara dan ketiak meliputi pengkajian terhadap riwayat kesehatan, inspeksi, dan palpasi. Mulailah inspeksi mengenai ukuran, bentuk, dan asimetrisan payudara. Inspeksi kulit payudara meliputi warna, lesi, vaskularisasi, dan edema. Inspeksilah area areola. Pada wanita hamil umumnya berwarna gelap. Kemudian, inspeksi payudara dan puting susu mengenai setiap adanya penonjolan atau retraksi akibat adanya skar atau lesi. Inspeksi puting susu mengenai setiap adanya keluaran, bulkus, pergerakan atau pembengkakan. Amati juga posisi kedua puting susu yang normalnya mempunyai arah yang sama. Kemudian, inspeksi ketiak dan klavikula untuk mengetahui adanya pembengkakan atau tanda-tanda kemerahan. Langkah selanjutnya setelah inspeksi adalah palpasi payudara dan ketiak. Lakukan palpasi di sekitar puting susu untuk mengetahui adanya keluaran. Bila ditemukan keluaran, maka identifikasilah berdasarkan sumber, jumlah, warna, konsistensi, dan kaji adanya nyeri tekan. Pengkajian terhadap perut meliputi pengkajian terhadap inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi, dan pengkajian tingkat mahir. Pertama-tama, atur posisi secara tepat. Kemudian, lakukan pengamatan mengenai bentuk perut secara umum, kondisi permukaan perut dan adanya retraksi, penonjolan dan adanya ketidaksimetrisan. Amati gerakan-gerakan kulit pada perut saat inspirasi dan ekspirasi. Amati keadaan kulit secara lebih teliti mengenai pertumbuhan rambut dan pigmentasi. Auskultasi perut dilakukan untuk mendengarkan 2 suara perut, yaitu suara perut atau peristaltik yang disebabkan oleh perpindahan gas atau makanan sepanjang intestinum, dan suara pembuluh darah. Langkah pertama adalah siapkan stetoskop. Hangatkan tangan dan bagian diafragma stetoskop. Tentukan bagian stetoskop yang akan digunakan. Bagian diafragma untuk mendengarkan suara usus, sedangkan bagian bel atau cungkup digunakan untuk mendengarkan suara pembuluh darah. Letakkan diafragma stetoskop pada tekanan ringan pada setiap area 4 kuadran perut dan
dengar suara peristaltik aktif dan suara mendeguk atau gurgling. Perkusi dilakukan untuk mendengarkan adanya gas, cairan, atau massa di dalam perut. Juga digunakan untuk mengetahui posisi lien dan hepar. Pertama, yang harus dilakukan adalah memulai perkusi dari kuadran kanan atas, kemudian bergerak searah jarum jam dari perspektif pasien. Perhatikan reaksi pasien dan catat bila pasien merasa nyeri atau nyeri tekan. Palpasi dapat dilakukan secara ringan atau dalam tergantung pada tujuannya. Palpasi ringan dilakukan dengan cara meletakkan telapak tangan pada perut pasien dengan jari paralel terhadap perut. Jari digerakkan secara agak melingkar dan ditekankan ke bawah sedalam 1 cm atau sedalam jaringan subkutan. Cara menekan seperempat distal permukaan tangan pada tangan yang lain yang diletakkan di dinding perut pasien. Penekanan ke bawah dilakukan sedalam 4-5 cm atau mendekati jaringan subkutan. Secara khusus, palpasi dalam dapat dikerjakan untuk mengetahui keadaan hepar, lien, ginjal, dan kandung kemih. Pada tingkat mahir, terdapat beberapa kajian yang harus dilaksanakan, yaitu perkusi untuk menentukan posisi dan ukuran hepar, perkusi untuk menentukan posisi dan ukuran lien, palpasi hepar, palpasi lien, palpasi ginjal, palpasi kandung kemih, dan pengkajian anus. Pertama-tama, inspeksi rambut pubis. Perhatikan penyebaran dan pola pertumbuhannya. Inspeksi penis yang meliputi kulit, ukuran, dan kelainan lain yang nampak pada pria yang tidak disunat. Pegang penis dan buka kulup penis. Amati lubang uretra dan glans penis mengenai adanya ulkus, scar, nodula, peradangan, dan keluaran. Inspeksi skrotum dan perhatikan bila merua merah, bengkak, ulkus, eksoriasi, atau nodula. Angkat skrotum dan amati area di belakangnya. Lakukan palpasi penis untuk mengetahui adanya nyeri tekan, nodula, dan cairan kental yang keluar. Palpasi skrotum dan testis dengan menggunakan jempol dan 3 jari pertama. Palpasi setiap testis dengan perhatikan ukuran, konsistensi, bentuk, dan kelicinannya. Testis normalnya teraba elastis, licin, dan tidak ada nodula atau massa. Pengkajian alat kelamin pada wanita dapat dibedakan menjadi 2 macam, pengkajian bagian luar dan pengkajian bagian dalam. Peralatan yang diperlukan dalam pengkajian antara lain sumber pencahayaan yang memadai, selimut, meja pemeriksaan untuk posisi litotomi, sarung tangan sekali pakai, spekulum vagina steril, air hangat, steril, poluma steril, dan peralatan steril untuk pemeriksaan sitologi. Terdapat beberapa tahapan pengkajian luar, yaitu: pertama, mintalah pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Bila diperlukan, ambil spesimen urin untuk lab. Kedua, mintalah pasien membuka celana dan bantulah agar posisinya litotomi dan diselimuti bagian yang tidak diamati. Selanjutnya, mulailah mengamati rambut pubis. Perhatikan distribusi dan jumlahnya, dan bandingkan sesuai usia perkembangan pasien. Amati kulit dan area pubis. Perhatikan adanya lesi, eritema, fisula leukoplakia, dan
eksoriasi. Selanjutnya, buka labia mayora dan amati bagian dalam labia mayora, labia minora, klitoris, dan meatus uretra. Perhatikan setiap ada pembengkakan, ulkus, keluaran, pembengkakan atau nodula, pengkajian tingkat mahir atau bagian dalam bergantung pada kebijakan institusi tempat perawat bekerja. Dalam pengkajian ini, perawat harus memahami struktur anatomi, cara penggunaan alat, dan teknik aseptik. Pada tahap ini, pengkajian meliputi otot, tulang, dan persendian. Pertama-tama, lakukan inspeksi mengenai ukuran otot. Bandingkan satu sisi dengan sisi yang lain, serta amati keberadaan atrofi maupun hipertrofi. Bila ditemukan perbedaan, ukurlah dengan meteran. Lakukan palpasi otot pada saat pasien bergerak secara aktif dan pasif untuk mengetahui adanya kelemahan atau flasiditas. Kontraksi tiba-tiba secara involunter atau spastisitas, dan kehalusan gerakan. Uji kekuatan otot dengan cara menyuruh pasien menarik atau mendorong tangan pemeriksa, dan bandingkan kekuatan otot anggota gerak kanan dan anggota gerak kiri. Pada bagian ini, materi yang dibahas dibatasi pada pengkajian refleks patella saja. Refleks diuji dengan cara memberikan stimulus dan mengamati respon yang ditimbulkan. Pengujian MSR atau muscle bridge reflex dilakukan dengan cara memberikan pukulan cepat dengan refleks hammer pada tendo-tendo suatu kelompok otot.